Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri ANV Official selaku penyelenggara, dan tidak lupa kepada para penonton dan para peserta yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan suatu pidato yang berjudul Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja. Dengan harapan para remaja maupun kaum milenial yang menonton ataupun rekan-rekan yang menonton dapat terinspirasi untuk bisa selalu menjaga kesehatan mental yang kita miliki. Bahwa transisi dari remaja menuju dewasa yaitu antara usia 16 hingga 24 tahun merupakan masa di mana seseorang berhadapan dengan banyak tantangan dan pengalaman yang baru. Mulai dari aktifnya hormon reproduksi, perkembangan otak yang terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Hal itu tentu dapat disertai dengan ketidakstabilan emosi atau pengambilan keputusan yang seringkali impulsif. Impulsif adalah sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Pada periode ini, misalnya, banyak sekali remaja yang tiba-tiba harus menemukan lingkungan yang baru, lingkungan pertemanan yang semakin luas, maupun tuntutan pendidikan atau karir yang semakin berat, hingga budaya yang bisa menjadi sangat berbeda. Disertai dengan berbagai masalah dan konflik yang kerap muncul dari berbagai perubahan ini. Riset yang dilakukan oleh tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kesehatan di Universitas Indonesia mencoba untuk memeratakan keresahan mental remaja di periode transisi antara usia 16 hingga 24 tahun. Dari seluruh Indonesia, sebanyak 95,4% menyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala kecemasan dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia ini. Masalah kesehatan yang dialami remaja akan berdampak pada kegiatan sosialnya, misalnya kegiatan di sekolah, produktivitas, pergaulan dengan teman-teman, keluarga, maupun dapat menimbulkan penyakit fisik, dan jika sudah parah, penderita gangguan mental bisa mempunyai keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Berdasarkan sistem registrasi data survei Badan Litbangkes, diperoleh data bunuh diri per tahun adalah 1.800 orang dan 5 orang per hari. Serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10 hingga 39 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Faktanya, isu kesehatan mental masih tabu di Indonesia. Karena isu kesehatan mental masih sering dikaitkan dengan sakit gila, perilaku tidak patut, perilaku tidak mampu mengendalikan diri, gangguan yang kumat-kumatan dan tidak bisa sembuh. Stigma negatif tentang kesehatan jiwa yang berkembang di masyarakat juga semakin menghambat remaja untuk mencari bantuan pelayanan kesehatan mental. Mereka dianggap tidak mau mendengarkan orang tua, tidak mau berusaha, dan parahnya dengan slogan tidak punya iman. Pandangan seperti itu membuat mereka menjadi enggan untuk terbuka dan malu akan mengakui permasalahan kesehatan mental tersebut, malu untuk pergi ke psikolog ataupun ke psikiater, bahkan untuk mempelajari apa itu kesehatan mental rasanya enggan. Kita harus mengenali kesehatan mental yang kita miliki, karena itu adalah bentuk dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Baik atau buruk kesehatan mental kita saat ini, kita harus tetap menjaganya agar tetap seimbang. Kita bisa mencoba untuk tetap aktif secara fisik, memelihara pikiran yang positif, menjaga hubungan baik dengan orang lain, membuat jurnal bersyukur, katakan hal positif kepada diri sendiri, istirahat pada saat lelah dan tidur dengan cukup, berolahraga juga perlu, terbukalah kepada seseorang karena curhat itu normal. Makanlah makanan yang enak dan sehat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Institusi pendidikan tinggi tempat sebagian besar remaja transisi berada juga harus bisa memberikan layanan konsultasi serta kampanye kesehatan mental kepada para siswa ataupun mahasiswa. Dengan begitu, ini tentunya bisa menjadi solusi untuk permasalahan darurat mental di negeri kita. Salam manusia untuk manusia. Kita adalah harapan bangsa. Generasi muda memiliki peran penting untuk suatu negara dalam menciptakan negara yang maju, aman, sejahtera. Mari sama-sama menjaga kondisi mental kita. Kita sangat berharga. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.